Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tulab, kaifa halukum? Mudah-mudahan semua anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak semuanya, walaupun kita belajar tidak bertatap muka, namun itu tidak mengurangi semangat dalam belajar. Hari ini ustazah akan menyampaikan kembali tentang cerita teks fabel. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, sebelumnya ustazah sudah pernah menjelaskan teks cerita fabel. Nah, kali ini ustazah akan menjelaskan ulang apa itu teks cerita fabel. Teks cerita fabel yaitu merupakan teks yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia dan merupakan cerita fiksi atau khayalan belaka ataupun disebut fantasi. Nah, mudah kan anak-anak ustazah untuk memahami teks cerita fabel. Teks cerita fabel juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri teks cerita fabel terbagi menjadi 8, yaitu pertama, tema cerita fabel biasanya tentang hubungan sosial. Yang kedua, tokoh-tokoh yang berperan dalam fabel adalah binatang. Yang ketiga, watak yang digambarkan para tokoh di dalam fabel menyerupai karakter manusia seperti baik, buruk, penyabar, pemarah, dan suka menolong. Yang keempat, sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga. Yang kelima, jalan cerita menggunakan alur maju, yaitu runtun dari awal hingga akhir. Yang keenam, fabel dilengkapi dengan penggunaan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari dan mudah untuk difahami. Yang kedelapan, menganut amanat dan pesan berharga untuk pembaca. Nah, bagaimana anak-anak ustazah semuanya? Mudah kan untuk memahami ciri-ciri teks cerita fabel? Selanjutnya, ustazah akan menjelaskan unsur-unsur teks cerita fabel. Unsur-unsur teks cerita fabel terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, tema. Tema permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita ataupun karangan. Yang kedua, yaitu latar. Latar segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan atau peristiwa dalam cerita. Yang ketiga adalah alur. Alur rangkaian atau jalinan antar peristiwa di dalam cerita. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh, individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam cerita. Penokohan, cara penulis menyajikan watak ataupun sifat. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi penulis di dalam cerita tersebut. Yang keenam, amanat, pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, ustazah sudah menjelaskan tentang pengertian teks cerita fabel, ciri-ciri teks cerita fabel, unsur-unsur teks cerita fabel. Kemudian di akhir materi pada hari ini, ustazah akan menjelaskan tentang struktur teks cerita fabel. Struktur teks cerita fabel dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pendahuluan cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dan tempat terjadinya cerita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi di sini maksudnya pengenalan masalah
terjadi konflik dan klimaks cerita. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi konflik yang memuncak, mulai masuk tahap penyelesaian atau peleraian. Dan yang keempat yaitu koda. Koda adalah bagian penutup cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, di akhir materi ini ustazah akan memberikan tugas yaitu menceritakan kembali teks cerita fabel yang bersumber dari buku, internet, ataupun majalah dengan durasi video 7 menit maksimal. Ingat ya, tanpa melihat teks. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di materi fabel selanjutnya insya Allah. Dan sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.